Nah, pribadi dengan jiwa sosial tinggi itu peduli, itu pribadi dengan jiwa sosial tinggi, memiliki sifat yang kasih sayang, ya, tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar. Nah, ya, justru ia berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. Jadi pribadi dengan jiwa sosial yang tinggi itu adalah peduli. Jadi dia tidak akan tergoda nih untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dalam memperkaya diri sendiri. Misal saja kalau manusia apa? Mahasiswa apa? Mahasiswa nilai uang fotokopian. Mungkin begitu kali ya. Tadinya 5.000 dibilang 10.000 gitu kan. Ke temannya, ini sekalian jilid semua 10.000. Nah, padahal tapi jiwa-jiwa yang peduli itu tidak dengan mudah tergoda memperkaya diri sendiri, ya. Malahan menyisihkan untuk membantu sesama. Itulah esensi peduli. Nah, nilai kepedulian mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus tadi. Nilai kepeduliannya apa saja? Nah, berusaha memantau jalannya PBM dan sistem pengelolaan sumber daya di kampus. Misalnya begitu. PBM-nya berjalan dengan baik nggak nih? Oh, mungkin ada dosen seperti Bu Uci gitu kan ya. Kadang suka lupa. Nah, ini pemerhati. Orang-orang yang peduli adalah bukan hanya PJ-nya saja gitu ya, tapi peduli untuk memberikan berusaha memberikan kepada dosen eh, apa namanya ini mengingatkan, aduh susah juga, mengingatkan kepada dosen gitu ya. Nah, ya, mengingatkan kepada dosen bahwa besok ada pembelajaran. Ini udah baik sekali untuk mahasiswa-mahasiswa saya di Kesling yang selalu memberitahu saya gitu. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur. Kemudian memantau kondisi infrastruktur di lingkungan kampus. Infrastrukturnya apa aja, lihat bangunannya. Nah, lihat bangunannya, udah retak-retak, kira-kira ini mau ambruk nih. Nah, itu dilaporkan ya. Jadi peduli gitu, melaporkan. Mungkin kalau mahasiswa yang melaporkan, bagian dari yang berwenang lebih lebih care gitu ya, daripada misalnya saya tuh udah mau jatuh tuh, udah mau retak-retak, nah, udah retak-retak gitu kan, bisa aja jadinya ambruk. Nah, ya mungkin dianggap angin lalu, tapi kalau mahasiswanya, udah mahasiswa udah peduli nih dengan lingkungan. Nah, gitu ya kira-kira. Kemudian mungkin tempat sampah, tong sampahnya sudah jelek. Nah, ya, sampah-sampah jadi berserakan. Nah, itu dilaporkan gitu ya. Bisa saja seperti itu kira-kira ya. Jika ada teman yang tertimpa musibah, mahasiswa dengan sukarela membantu. Nah, ini waktu perkuliahan offline sebelum pandemi, sering sekali mahasiswa masuk, kalau di dia mata kuliah saya masuk untuk minta sedikit waktu untuk meminta sumbangan kepada mahasiswa lain di kelas saya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang tidak beruntung pada saat itu, kemudian dari HMJ itu ada kepedulian ya, minta sumbangan kepada teman-teman mahasiswa, juga pada teman-teman dosen gitu ya. Nah, ini tadi peduli gitu ya. Kemudian tidak merokok. Nah, kenapa tidak merokok ini dikatakan masuk ke dalam contoh peduli ya? Karena asap rokok itu sungguh sangat beracun ya kalau dihisap oleh teman-teman yang tidak perokok. Jadi asap itu lebih berbahaya daripada yang merokok, karena yang merokok itu ada filternya. Nah, tetapi kalau perokok pasif namanya dia menghisap. Nah, peduli itu jadi berarti tidak merokok di sembarang tempat ya. Jangan mentang-mentang ini kan udara bebas gitu ya. Nah, jadi saya aja biasa naik motor, di depan saya merokok atau di lepas lampu merah itu agak terhisap juga gitu. Nah, ya, itu sangat mengganggu. Kalau saya memang sensitif dengan asap rokok, itu langsung pusing gitu ya. Nah, harusnya orang-orang perokok ini peduli gitu ya. Boleh juga merokok di tempat umum, tapi kepalanya dimasukin dalam kantong plastik gitu ya. Atau asapnya dimasukin ke kantong plastik gitu.
Kemudian membuang sampah pada tempatnya, ini peduli. Melihat, oh kalau kita lagi jalan ke kampus kemudian ada sampah, kita tidak tahu itu sampah siapa. Dengan peduli, nah tadi apa, orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang peduli, dia ambil sampahnya lalu dimasukkan ke tong sampah walaupun itu bukan sampahnya dia. Atau ada mahasiswa lain yang membuang sampah sembarangan, itu langsung ditegur. Itu adalah bentuk kepedulian ya. Menghargai dan menghormati teman, dosen, dan karyawan. Nah, kalau ketemu teman, senyumlah gitu ya. Walaupun dari prodi lain, walaupun dari jurusan lain gitu kan. Jadi kita banyak mempunyai teman gitu kan. Walaupun itu cleaning service, kalian cleaning service, ataupun dosen. Ini kadang-kadang ngelihat dosen aja melengos ngelihat ke lain gitu ya. Nah, ini tadi bentuk kepedulian, yaitu tadi menghargai, menghormati ya. Disapalah, senyum sapa salam kepada semua orang gitu ya, maka itu akan terasa di dalam diri, rasanya enak gitu Anto ya. Terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan BEM atau himpunan mahasiswa ya. Jadi jangan pasif gitu, tetap terlibat. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol atau nafza. Nah ini, kemudian bersikap ramah, peduli, dan suka menolong terhadap masyarakat sekitar. Di lingkungan kampus ataupun di luar kampus ya. Jadi saya jadi pernah gitu ya, saya turun dari jembatan Kapuas, bukan terjun ya, tapi pulang gitu bermotor. Kemudian pas udah turun gitu ya, kok tiba-tiba saya ngegas itu nggak maju motor saya, rupanya rantainya lepas gitu. Jadi pas saya mau belok ke Imam Bonjol, jadi saya tuntun gitu. Itu posisinya udah rintik-rintik akan hujan gitu, memang udah hujan gitu kan. Kemudian tiba-tiba ada anak muda langsung nyalip saya, dia berhenti di depan saya. Ibu, kenapa motornya? Ini kayaknya rantainya lepas. Lalu saya tidak kenal siapa dia, lalu dia bilang, saya step ya bu. Nah, jadi dia mendorong, saya disuruh naik motor, kemudian dia mendorong motor saya pakai kakinya, dan kita sama-sama berendengan gitu. Sampai diketemukan di Jalan Imam Bonjol itu tidak terlalu jauh ada bengkel ya. Waktu itu sore hari ya, itu udah hujan lebat banget, sore hari. Dan dia, ibu itu di depan ada bengkel ya, ibu nanti langsung belok ya. Nah itu kan dari badan jalan ke arah bengkelnya itu dia ada halamannya. Jadi pas gitu saya suruh belok, aba-aba belok, saya belok, kemudian saya berhenti di bengkel. Pas tepat di depan bengkel, masuk ke bengkel, lalu saya noleh ke anak itu untuk mengucapkan terima kasih, dia udah hilang gitu, jadi saya belum sempat mengucapkan terima kasih. Dan di dalam hati saya selalu mendoakan dia ya. Jadi itu tadi, bersikap peduli ya. Anak-anak muda baik perempuan maupun laki-laki, bersikap pedulilah pada lingkungan ya. Atau ada ibu-ibu atau siapa sajalah, mau bapak-bapak, mau tuh yang lagi mendorong motor lagi apa pak, mungkin dia kehabisan bensin, kita bisa bantu membelikannya gitu kan. Mungkin kan jauh, atau di step seperti yang dilakukan anak muda itu kepada saya. Nah itu kepedulian ya. Nah, yang ketujuh adalah nilai anti korupsi. Yang ketujuh adalah kerja keras. Kemudian ini kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kalau mau kerja keras itu adanya kemauan. Kemauannya apa? Nah, kalau di dalam hati kita berkata bekerja adalah ibadah, memang kalau di dalam Islam itu, kalau kita niatkan bekerja itu karena mengharap ridho Allah, maka beribadah hanya kepada Allah, maka ya bekerja itu adalah suatu ibadah. Turun dari rumah mengucapkan basmalah, kemudian berangkat. Kalian juga begitu, kalian turun dari rumah mau kuliah mengucapkan basmalah, udah itu sudah dianggap beribadah itu, sepanjang kalian tidak melakukan hal-hal negatif yang dilarang oleh agama. Nah ya, jadi kalau bekerja dilakukan
bahwa oh kita ini lagi beribadah, mungkin kita akan melakukan hal yang sebaik-baiknya gitu ya, pergi kuliah dengan baik gitu kan, selama di kampus juga berkelakuan baik karena kita tahu bahwa kita sedang beribadah. Nah, kemauan identik dengan keteladanan. Jadi keteladanan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, kemudian pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur. Jadi itulah esensi dari kerja keras ini tadi, ya. Adanya ketekunan, adanya daya tahan. Daya tahan itu misalnya diberi tugas sama dosen coret ini salah, kita harus tahan, kita kerjakan lagi. Nah, berdaya daya kerja, ada daya untuk bekerja. Kemudian ada pendirian bahwa tugas dari dosen itu harus saya kerjakan dengan baik. Itu ada pendirian. Kemudian mengendalikan diri dalam hal ini sabar ya. Kemudian adalah keberanian untuk bertanya, Bu kok kayaknya salah terus, di mana sih bagian salahnya. Nah, itu ada keberanian untuk mempertanyakan. Kemudian ketabahan, oh dosennya bilang oh ini kamu salahnya di sini ya, kamu harus tabah. Kemudian tetap teguh untuk memperbaiki tugas itu dan jangan pantang mundur gitu ya, harus kerjain terus gitu ya. Kemudian individu beretos kerja yang selalu berupaya meningkatkan kualitas kerjanya ya. Jadi ia tidak akan mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat. Nah ini ya, ini salah satu esensi kerja keras tadi. Nah, nilai kerja keras apa saja? Belajar sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu luang. Nah ini untuk mahasiswa ya, belajarnya sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu luang, bukan hanya leyeh-leyeh gitu. Tadi kan udah belajar tuh 2 jam kata Bu Uci, tapi ternyata ada saat-saat waktu luang, nggak masalah sih kita buka lagi untuk mata kuliah, mengulang mata kuliah yang minggu lalu gitu kan, yang minggu lalu yang akan ada pertemuannya besok. Nah gitu ya, jadi memanfaatkan waktu luang. Kemudian bersifat aktif dalam belajar, aktif bertanya, aktif menjawab ya. Dosen itu sebenarnya tidak senang loh kalau ditanya, dosen bertanya ada yang mau ditanyakan terus diem gitu kan. Nah itu nggak senang deh, saya termasuk pribadi nggak senang. Ini mahasiswa diem ini udah ngerti apa nggak ngerti gitu. Ini masih saya nggak senang gitu kalau nggak ada yang nanya ya. Kemudian tidak mudah putus asa kalau memang belum mengerjakan tugas yang diberikan, tidak putus asa ya, belum dapat mengerjakan dengan baik ya dikerjakan lagi. Kemudian rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan prestasi diri. Jadi bukan hanya belajar saja, tetapi ada ekskulnya yang kita ikuti. Tidak membuang waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna. Nah ya, yang tidak berguna, chatting tak tentu rudu gitu ya. Nah, dosen memiliki peranan penting nih pada usaha-usaha mahasiswa supaya dia tidak sia-sia. Nah, jadi dosen juga harus memberi reward bagi mahasiswa-mahasiswa yang aktif. Nah, gitu ya. Kalau saya tetap tuh rewardnya nilai tinggi. Nah, bekerja keras merupakan hal yang penting guna mencapai hasil yang sesuai dengan target ya. Namun bekerja keras akan menjadi sia-sia jika tanpa adanya pengetahuan. Kerja aja keras tapi tidak ada pengetahuan, ini tugasnya salah dikembaliin, betulin salah. Misalnya, apa sih, harusnya kita mencari pengetahuan apa sih yang salah, apa sih maunya nih dosennya. Nah ini adalah pengetahuan, jadi lakukan sesuatu dengan pengetahuan. Nah, yang ke-8 sederhana. Ini ada kata-kata sini, kejujuran adalah kesederhanaan yang paling mewah. Ya, sederhana itu, kejujuran adalah kesederhanaan yang paling mewah. Jadi pribadi yang berintegritas tinggi adalah individu yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebihan. Nah itulah yang tanpa berlebihan, itulah namanya kesederhanaan ya. Tanpa berlebihan itu sederhana.